Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puja dan puji syukur tiada hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang Allah yang tiada henti-hentinya diberikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah kita masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan nikmat kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan buat kekasih Allah Al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabat kreatif yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya perwakilan dari Prima DMI Provinsi Maluku Utara insyaallah di subuh yang mubarakah ini akan menyampaikan sebuah nasihat tausiah agama yang berjudul keutamaan salat subuh berjamaah. Hadirin sahabat kreatif yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu salat yang berat dilaksanakan bagi sebagian besar kaum muslimin wal muslimah, khususnya kita sebagai laki-laki dan perempuan di era sekarang ini adalah salat subuh berjamaah. Di mana padahal kita bila melihat keutamaannya sungguh sangat luar biasa kalau kita melaksanakan yang namanya salat subuh berjamaah. Karena kita tahu bersama bahwa sahabat kreatif sungguh betapa banyaknya keutamaan dari salat subuh berjamaah ini. Adapun keutamaan itu yang pertama adalah mendapatkan berkah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salat subuh berjamaah itu berpeluang mendapatkan berkah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab aktivitas yang dilaksanakan pada waktu pagi itu, terlebih lagi aktivitas wajib dan dilaksanakan berjamaah seperti salat subuh, telah didoakan agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mendoakannya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana doanya yaitu dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya." Sungguh betapa kita orang-orang yang beruntung melaksanakan salat subuh berjamaah. Adapun keutamaan yang kedua adalah mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat, di mana kondisi pada waktu subuh itu umumnya masih gelap. Hadirin sahabat kreatif, walaupun dengan penerangan listrik yang ada, namun dengan kondisi seperti itulah justru kita mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi manusia-manusia yang menuju masjid buat melaksanakan sholat dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak nanti. Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi yang artinya dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Sahabat kreatif, para pemuda remaja masjid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan yang ketiga dari melaksanakan sholat subuh ini adalah mendapatkan ganjaran sholat malam sepenuh waktunya. Bisakah kita melakukan sholat malam atau tahajud sepenuh malam? Tentu sangat sulit dengan beragam aktivitas siang hari yang juga harus kita kerjakan sahabat kreatif. Namun dengan demikian pahala melakukan sholat malam sepenuh waktu malam ternyata bisa kita dapatkan dengan melakukan sholat subuh secara berjamaah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat setengah malam. Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat malam sepanjang waktu malam. Hadis riwayat Muslim. Sahabat kreatif, adapun
Adapun keutamaan yang keempat yaitu adalah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini sahabat kreatif, orang yang melaksanakan salat subuh dengan sempurna antara lain dengan melaksanakannya berjamaah, maka dia berada dalam jaminan dan perlindungan Allah tabaraka wa taala. Dengan begitu, siapa yang berada dalam perlindungan Allah, orang itu tidak boleh disakiti. Orang yang berani mencelakakannya akan terancam azab yang pedih dari Allah tabaraka wa ta'ala, sebab dia yang telah melanggar perlindungan yang Allah berikan kepada orang yang tadi. Dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan sampai Allah menuntut kalian sesuatu apapun pada jaminannya, karena barang siapa yang dia tuntut pada jaminannya pasti dia akan mendapatkannya, kemudian dia akan ditelungkupkan pada wajahnya di dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Adapun keutamaan yang kelima yaitu adalah dibebaskan dari sifat orang munafik. Siapakah dari kita yang bisa menjamin bahwa dirinya telah suci dari penyakit kemunafikan? Bukankah dahulu para tokoh salaf yang notabene-nya keimanannya itu lebih baik daripada kita, senantiasa takut dan khawatir kita terjangkiti sifat kemunafikan? Lantas, tidakkah kita seharusnya lebih layak untuk khawatir terhadap setiap kondisi kita dewasa ini? Apalagi hidup dalam dunia dengan berbagai macam godaan dan rintangan yang banyak menerpa kita. Hadirin sahabat kreatif, salat subuh berjamaah ini adalah merupakan salah satu solusi yang harus kita lakukan, karena dengan hal tersebut kita bisa dibebaskan dari sifat orang yang munafik. Adapun dalam hadis riwayat Bukhari wal Muslim, dalam yang artinya tidak ada solat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada solat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukan kendati dengan merangkak. Sungguh aku telah hendak memerintahkan kepada petugas azan untuk iqamah, kemudian aku mengambil para bara api dan membakar rumah yang belum tidak keluar melaksanakan solat di masjid. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid dimanapun anda berada, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun keutamaan yang keenam yaitu adalah berpeluang mendapatkan pahala haji atau umrah bila berzikir hingga terbitnya matahari. Bisa dibayangkan sahabat kreatif betapa besar ganjaran pahala yang didapatkan bila kita memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dasar dari hal ini adalah keterangan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dalam artinya, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas salat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna dan sempurna. Adapun keutamaan yang ketujuh yaitu adalah mendapatkan keselamatan dari siksa api neraka. Keselamatan dari siksa neraka ini berarti berita gembira tentang masuk surga. Ganjaran ini tentunya berlaku bagi orang yang melaksanakan salat subuh secara sempurna dan berjamaah. Mari kita perhatikan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keselamatan dari siksa api neraka bagi orang yang senantiasa melaksanakan salat subuh. Sebagaimana dari Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang salat sebelum terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Oleh karena itu sahabat kreatif, marilah kita senantiasa membangkitkan semangat kita untuk senantiasa salat di subuh hari. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan momen-momen seperti ini mari kita untuk senantiasa tidak lupa untuk melaksanakan salat subuh, karena sesungguhnya salat subuh itu mempunyai banyak keutamaan sahabat kreatif. Mungkin banyak orang yang sana masih tidur, namun kita sudah bangun untuk melaksanakan salat subuh. Sungguh ini mendapatkan keutamaan yang tidak akan kita pernah dapatkan dari salat-salat yang lain dan sebelumnya. Karena itu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Semoga dengan hal ini kita senantiasa diberikan kesyukuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.